Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanalpedia Islam, kembali bersama Kanalpedia Islam dalam kisah sahabat Rasulullah yang terakhir wafat, yang mungkin kisahnya teman-teman belum ketahui. Sahabat Rasulullah yang terakhir wafat merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Kilabah. Bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Talha bin Ubaidillah saja yang dekat dengan Rasulullah, namun Abu Kilabah juga dekat dengan beliau. Nama lengkap dari Abu Kilabah ialah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, di mana di masa hidupnya dikenal dengan seorang ahli ibadah. Rangkuman dari kisah kematian Abu Kilabah dijelaskan oleh Abdullah bin Muhammad. Dahulu saat terjadi peperangan di daerah Syam, Abdullah merupakan seorang prajurit muslim yang terpisah dan terdampar di tanah lapang yang dekat dengan pesisir. Semakin hari dilalui, bekal makanan yang dibawanya semakin menipis. Sampai ia bertemu dengan sebuah tenda yang ada di tanah lapang. Tanpa dia tahu jika yang ditemuinya adalah sahabat Rasulullah yang terakhir wafat, tenda itu nampak kumuh. Namun Abdullah tak menyurutkan niatnya untuk mendekati tenda tersebut. Di dalam tenda, ia menjumpai seorang lelaki tua yang tidak punya kaki dan tangan. Mata dari laki-laki tua itu juga rabun dengan pendengaran yang sudah berkurang. Hanya lidah yang bisa berbicara dengan lancar. Di sana Abdullah bertanya pada lelaki itu mengenai nikmat mana yang bisa ia syukuri dengan keadaannya seperti ini. Lelaki tua itu menjawab, walaupun Allah menenggelamkannya di lautan, ia tetap bersyukur dengan menunjukkan bibirnya. Dia memang tidak bisa menolong Abdullah dengan keadaannya yang seperti ini. Dia saja untuk melakukan aktivitasnya dibantu anak lelakinya. Namun Abdullah tidak melihat siapapun di sekitar lelaki tua itu. Beliau meminta Abdullah untuk membantu mencari anak dari sahabat Rasulullah yang terakhir wafat yang sudah tidak bertemu selama 3 hari. Mendengar hal tersebut, Abdullah segera mencari anak dari laki-laki tua dan menemukannya jika sudah tidak bernyawa lagi karena diterkam binatang buas. Dengan perasaan kebingungan, Abdullah menyampaikan jika anak lelakinya telah tiada. Selang beberapa saat, laki-laki tua juga menghembuskan nafas terakhirnya. Abdullah yang melihat jasad dari laki tua itu tak tega untuk meninggalkannya di tengah padang pasir. Belum lagi jika ada binatang buas yang bisa saja memakannya. Kemudian Abdullah menutupi jasad sahabat Rasulullah yang terakhir wafat dengan kain yang ia temukan di dalam tenda. Seketika itu Abdullah keluar dan mencari bantuan. Di luar, ia melihat ada gerombolan orang yang melintas. Kemudian ia melambaikan tangannya untuk memanggil mereka. Dari rombongan itu, salah seorangnya nampak lebih rapih. Orang-orang tersebut menyadari panggilan dari Abdullah dan menghampirinya. Abdullah segera mungkin menceritakan apa yang dia alami kepada orang-orang itu. Mereka lantas masuk dan membuka kain yang menutupi wajahnya. Saat penutup jasad dibuka, rombongan itu tersentak dan menangis. Melihat hal ini, Abdullah kebingungan mengapa orang-orang ini menangis ketika melihat jasad sahabat Rasulullah ini. Namun salah satu dari rombongan mengatakan jika wajahnya selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata yang selalu melihat ke bawah kepada yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya juga selalu bersujud tak kala orang-orang lain sedang terlelap dalam tidurnya. Mendengar perkataan seperti ini, Abdullah bertanya mengenai siapa yang baru meninggal ini.
Mereka lantas menjawab apa Abdullah tidak mengenalnya. Jelas Abdullah tidak mengenal lelaki tua ini. Kemudian Abdullah meminta dari mereka untuk menjelaskan kepadanya. Dari mereka pun menjawab jika jasad ini adalah Abu Kilabah Al-Jarmi, yang merupakan sahabat Rasulullah yang terakhir wafat. Beliau pernah diminta untuk menjadi seorang hakim oleh khalifah. Namun permintaannya itu ditolaknya dan memilih untuk menyendiri di tengah padang pasir yang tandus. Abu Kilabah memilih pergi dengan membawa anak lelakinya. Mendengar penjelasan dari rombongan itu, Abdullah pun paham dan mengerti akan siapa yang baru saja meninggal ini. Sampai di sini, Abdullah pun memahami jika yang meninggal ini adalah Abu Kilabah, yang merupakan sahabat Rasulullah yang tidak mau terlibat dengan penguasa pada masa itu. Beliau, sahabat Rasulullah yang terakhir wafat, memilih menyingkir bersama anak lelakinya untuk menghindari kekuasaan. Menurutnya, lebih baik hidup sederhana tanpa kekuasaan. Demikianlah kisah sahabat Rasulullah yang terakhir wafat. Semoga kisah-kisah ini bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Islam dan meningkatkan keimanan kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.